ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat dan pada kesempatan berbahagia ini kita diizinkannya untuk sama-sama berada di Masjid Utsman bin Affan ini, salah satu tempat yang mudah-mudahan membuat kita naik peringkat sehingga nanti di akhirat kita dimasukkan Allah ke dalam surga yang penuh dengan nikmat. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad alaihi afdhalus salati wa atamus salam, yang kita pula berharap mudah-mudahan dengan banyak salawat kita di akhirat daripadanya mendapatkan syafaat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min sunani Rasulullah SAW wa af'alihi wa ayyamihi, atau dikatakan Sahih Al-Bukhari. Kemarin atau 2 pekan yang lalu kita masih menyisakan satu hadis dari bab man ightasala uryanan, bab bolehnya seseorang mandi tanpa basahan, atau tanpa kain basahan, dan bahwa tasattur yaitu memakai basahan itu lebih afdal. Lalu Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, mazhabnya ini yaitu boleh mandi tanpa memakai basahan, tapi dengan syarat sendirian, tidak satopian, tidak satu tepian, artinya tempat yang tersembunyi dari pandangan orang lain, dan memakai pelindung itu lebih afdal, lebih utama, berdasarkan hadis lain yang tidak mencukupi syarat Sahih Bukhari, tapi hadisnya sahih. Itu hadis Bahz ibn Hakim ibn Muawiyah ibn Haidah As-Sulami, yaitu bahwa Nabi SAW ditanya oleh seseorang, atau pertama Nabi SAW melarang membukakan aurat kecuali di depan depan ama, depan istri, ya, depan istri atau hamba sahaya, tapi bukan pembantu. Gue salah paham lu kan. Hamba sahaya pembantu tidak sama dulu ya. Nah, hamba sahaya itu yang kita beli, diperjualbelikan. Kalau pembantu baju aja, astagfirullahaladzim, itu berarti pelanggaran.
Itu orang merdeka tidak boleh berjual belikan. Jadi bukan hamba, mereka adalah manusia merdeka tetapi dipekerjakan dengan imbalan. Sedangkan hamba saya enggak, dia hidup bersama kita tanpa diupah, tapi mesti diberikan nafkah. Nah, seperti nafkah yang kita berikan pada anak dan istri kita. Pakailah, beri mereka pakaian setara dengan yang kita pakai, dan beri makan sama dengan yang kita makan. Jadi bagian tak terpisahkan dari keluarga kita, ya, bagian tak terpisahkan dari keluarga. Jadi boleh kepada hamba sahaya tentu saja yang sudah yang sudah sah menjadi miliknya. Kalau masih tawar-menawar bolehlah. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, ara'aita law kuntu khalian. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah kalau saya sedang bersendirian? Lalu Nabi katakan, Allahu ahaqqu ayyustahya minhu. Allah lebih utama malu daripadanya. Kan kita menutup aurat karena malu kan kepada hamba-hamba Allah, dan kepada Allah lebih patut kita untuk malu, makanya dijaga kemaluan. Nah, karena kita lebih malu kepada Allah SWT. Apa dalil wajibnya? Dalil bolehnya yaitu kisah yang disebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam melakukan itu, yaitu mandi tanpa basahan di tempat umum, di tempat tersembunyi. Sedangkan umatnya mandi basibu sama tanpa basahan, dan itu bagi mereka halal, mubah, sah. Nah, kalau di syariat kita tidak boleh. Boleh juga. Ya Allah ya Rabbi, kau kata biar mau sama dulu kan sama-sama cito mah. Umatnya dibolehkan mandi tanpa basahan, lalu umat kita tidak boleh. Apa dasarnya? Hadis tadi, Nabi melarang membuka aurat di depan orang lain kecuali istri dan hamba sahaya kita. Berarti dilarang. Adapun yang dilakukan Nabi Musa dilarang dalam syariat kita. Yang dilakukan oleh Nabi Musa yaitu sendirian mandi tanpa basahan. Dilarang enggak? Enggak. Tidak dilarang. Makanya ketika tidak dilarang maka boleh dilakukan. Ini maknanya syariat orang sebelum kita berlaku bagi kita bila tidak ada yang melarangnya dalam syariat kita. Sah? Tadi Nabi Musa dan nanti akan datang Nabi Ayub mandi sendirian tanpa basahan. Halal? Halal. Nah, dalam syariat kamu boleh halal atau tidak? Halal. Apa sebab? Karena Nabi hanya melarang membuka aurat di depan orang. Sedangkan di belakang orang boleh atau tidak? Boleh. Pada istri boleh atau tidak? Boleh. Pada suami? Kok ragu loh? Pada ragu lah tuan-tuan. Pada suami lebih lagi. Nah, karena memang suami itu cinan matu kanan dan ancak. Kalau ancak contoh bini itu, contoh itu, tapi jangan nampak deh. Jangan nampak doang. Kalau tak itu, gue ubar lah. Jangan sampai kelihatan oleh orang lain. Apa yang membolehkan itu?
di syariat kita ada dalil yang membolehkan. Kalau yang tadi dalam syariat kita ada dalil yang melarang. Jelas? Jadi kalau tidak dilarang syariat kita boleh dilakukan, tapi kalau dilarang tak boleh dilakukan. Taib, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Imam Al-Bukhari melanjutkan dengan hadis yang kedua dalam bab itu, wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah. Ini terjadi khilaf antara para perawi Sahih Bukhari atau para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini mu'allaq. Hadisnya, tahu hadis mu'allaqnya? Enggak ya? Hadisnya tergantung. Kalau tergantung berarti tidak bersambung, putus sanadnya. Kalau hadis putus sanad sahih atau tidak? Hah? Kalau hadis putus sanadnya sahih atau tidak? Ya tidak sahih. Tetapi yang benar hadis ini tidak putus sanadnya. Jadi waw di sini waw al-atf. Waw yaitu apa dah waw atau waw menyambungkan dengan hadis sebelumnya, yaitu diriwayatkan pula kan dari sebelumnya. Kalau diulang lagi sanadnya dari Abu Hurairah, Hammam ibn Munabbih dari Abu Hurairah, dan dalam atau Sahifah Hammam seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dalam Sahih Hammam hadis itu sanadnya bersambung dari jalan Ishaq ibn Rahuyah. Naam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala wa an Abi Hurairah. Berarti hadis ini sahih menurut syarat Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Ishaq Rahuyah dari Abdul Razzaq As-San'ani dari Hammam ibn Munabbih dari Abu Hurairah. Berarti hadis ini adalah sahih menurut syarat Imam Al-Bukhari. Nah, dan tuan-tuan tahu sendiri bahawa sahih menurut syarat Al-Bukhari adalah hadis tingkatan hadis sahih paling tinggi. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari riwayat Abdul Razzaq dengan sanad yang sama. Sanad yang tadi ulang balik nampaknya. Qala hadatsana Ishaq ibn Nasr. Siapa Ishaq bin Nasr kemarin? Lalu pula ya. Tak baca ulang tahu nampak Ishaq ibn Ibrahim ibn Nasr. Ishaq ibn Ibrahim ibn Nasr, dia disebutkan ke datuknya. Nah, kemudian dikatakan hadatsana Abdul Razzaq. Dalam ceritakan kami dari kepada Abdul Razzaq. Abdul Razzaq dari siapa? Dari Hammam ibn Munabbih. Hammam bin Munabbih dari siapa? Dari Abu Hurairah. Nah, setelah ini nanti di dalam Haditsul Anbiya, Kitabul Anbiya, nanti Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis yang kedua yang tidak disebutkan sanad ini dengan sanad yang pertama. Jelas? Berarti hadisnya sahih dan bersambung dari Al-Bukhari sampai ke Abu Hurairah sampai ke Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi yang mengatakan hadis yang mu'allaq adalah pendapat yang keliru dan salah. Taib, kemudian qala berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda, baina ayyubu yaghtasilu uryanan. Ketika Nabi Ayyub, masih ingat Nabi Ayyub? Hah? Nabi Ayyub masih ingat kan? Salah seorang nabi. Nah, yaghtasilu uryanan, sedang mandi tanpa kain basahan. Fa kharra alaihi jararun min zahab. Tiba-tiba turun di depannya seekor belalang emas. Belalang dari emas. Mak bisa belalang diombe ya? Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa.
Nah, Allah yang mengutus. Nah, faja'ala Ayyub yahtasi fi thawbihi. Akhirnya Nabi Ayub mengambil pakaiannya dan melindungi dirinya dari belalang tadi. Fanadahu rabbuhu. Lalu Allah menyerunya. Allah menyeru Nabi Ayub alaihissalam, ya Ayub, na'am, wahai Ayub, alam akun agnaituka amma tara, bukankah aku telah menjadikan kamu berkecukupan, tidak perlu lagi belalang-belalang tuh. Karena Nabi Ayub kerjanya mengumpulkan belalang. Belalang halal pun tak? Lama tu tak? Tergantung. Mana najar lama saja, mana tak? Ya, tak lebih cara masalah selera dulu kan? Kalau selera boleh khilafiyah. Lama. Tak pernah coba. Ada rumah makan di mana ya? Itu khusus jual belalang. Di Arab, bukan di sini, di Arab ada. Tak salah di daerah-daerah Dokek Yaman dah. Ya. Memang waktu kecil-kecil enak emang ya. Kini tak mau makan tempat lah. Dipanggang, digoreng, sedap dulu. Lalang, masya Allah. Bang pernah makan lalang ni? Lama ya? Lama. Tak berninya. Dipopong lama? Panggang pipi lalu dua. Cocok dalam. Dipipin sekali. Tidak dipipin lagi belalang tu. Iya. Masya Allah. Baju ginya. Itu belok apa? Tidak masalah. Saya mesti payah dia. Cesok. Wak boci dua. Biasa. Dah biasa je lalang. Tidak tolak ngajur. Jadi lalu Nabi Allah katakan kepadanya, bukankah aku sudah cukupkan kamu, tidak perlu lagi mengumpulkan belalang? Qala bala wa izzatik, benar demi kekuasaanmu ya Allah. Walakin lagi nabi an barakatik, tapi saya tidak bisa melepaskan diri dari keberkahanmu. Jadi panada afwan. Jadi di sini syahidnya Ayyub alaihissalam tidak ditegur Allah soal mandi kanyang. Itu istinbat Imam Al-Bukhari. Maka Imam Bukhari itu seorang faqih. Kan dia menyebutkan hadis ini tentang bolehnya, padahal di situ tidak ada dijelaskan bolehnya, tapi yang ada adalah perbuatan Nabi Ayyub alaihissalam. Allah menegurnya, kenapa? Kerjanya mengumpul belalang, tapi Allah tidak menegurnya karena mandi tak pakai basahan. Berarti disinilah Imam Al-Bukhari menarik kesimpulan, kalau tidak ditegur maka berarti tidak melanggar. Karena takhirul bayan an waqtil hajati la yajuz, melambatkan keterangan diri waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Kalau memang tidak boleh pasti ditegur oleh Allah SWT. Lentau kamu mandi tak pakai basahan, ini jumlahnya kan tidak mungkin bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan di sini Imam Bukhari istinbat bahwa mandi tanpa pakaian atau tanpa basahan di syariat umat terdahulu itu dibolehkan. Mungkin waktu itu tidak ada kamera. Kalau gini kan banyak dipoto-foto doang, jadi fitnah kan. Asal itulah pakailah dengan AI. Lebih ni uang lah, macam lebih ni awak pun doang di foto dulu sang pembawa ada saja nak ancak dalam bawa kucang lah pandai masak kan AI tu. Lalu lu pada lama masak pada awak pada bawa jantan bawa betina ala contoh sama puangi lah. Jadi yang terpaksa zaman kita ini bawa ni puangi manusia ni puangi Allah musta'an. Jadi dan Allah maha menentukan
apa yang dibolehkannya bagi umat terdahulu lalu tidak dibolehkannya bagi kita, Allah lebih tahu hikmahnya. Allah lebih tahu hikmahnya. Kalau tidak, kalau tuan-tuan nak sombong juga, gara-gara juga kalau zaman dahulu kalau taubat bunuh diri wak, letalak, taubat dia dosa mesti bunuh diri, letalak. Kalau kita bunuh diri dosa besar. Dosa besar. Disinilah letaknya ketaatan dan kepatuhan. Dia tidak mesti disamakan. Nah, orang-orang yang mengingkari syariat itu kadang-kadang sombong, dibe sama ngibang hijau, cuma EBG juga, tidak dibe makan, wow, demo-demo, lebih makan, menggerutu juga lah, tidak boleh orang untung daerah. Kan sampai ini kan banyak lebih untungnya, tapi jarangnya ada orang gali nak ugi, ada orang gali nak ugi, kan ada orang tapi dia dapat dan tak dapat, dia zakir macam mana, kan dia kawan selama-lama ada bini dua dapat so dia pati awak lah kan nak je anda dah tong pati awak sedang lah kan nyawa kan, tapi Allah lebih tahu siapa yang diberikannya. Siapa yang diberikannya. Kalau karena duit, mungkin orang-orang kaya lebih dulu dari kita. Kalau kedudukan, mungkin presiden dahulu berdawak, tapi tidak boleh nyerah. Jadi oleh sebab itu jangan hasad terhadap rezeki yang Allah berikan pada orang lain. Nikmati apa yang ada, kata Nabi, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Demikian juga dengan aturan-aturan ini, yaitu kalau Allah perintahkan ada, kalau nak jadi orang bahagia sami'na wa ata'na, mau mendengar. Apa maksud mau mendengar itu? Dengar berita dari Allah, kita benarkan. Kemudian wa ta'na, apa maknanya? Kalau itu perintah kita taati. Jadi sami'na, kami dengar, maknanya apa yang kalian dengar? Kalau berita imani, kalau perintah diikuti dan ditaati. Kini manusia kan tak, kalau berita bala elak, perintah janji alasan kan dia. Banyak orang kalau makan nak murtatu tahu, anda nak julaju tahu, tiba suka aja anci tak lu tahu. Allah Ustaz. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata di sini Imam Al-Bukhari menistimbat ketika Nabi Ayyub dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditegur karena mengumpulkan belalang, tapi tidak ditegurnya karena mandi tanpa basahan. Maka ini menunjukkan bahwa mandi tanpa basahan itu adalah dibolehkan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dan rahmati Allah SWT. Kemudian masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu babut tasatturi fil ghusli indan nas. Di bagian pertama tadi mandi tanpa basahan di depan orang lain, atau enggak, mandi tanpa basahan ketika sendiri, maka itu dibolehkan. Sekarang adalah mandi tanpa mandi dengan memakai basahan bila di depan orang lain atau bersama orang lain. Qala babut tasatturi fil ghusli indan nas. Bab tentang wajibnya berpenutup atau menutup diri ketika mandi di depan orang lain. Di depan orang lain. Qala haddatsana Abdullah ibn Maslamah, telah menceritakan kepada kami hadis ini Abdullah ibn Maslamah, itu Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Madani, salah satu perawi kitab Al-Muwatta dari Imam Malik.
An Malik, dari Malik itu Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbuhi al-Madani. Al-Asbuhi al-Madani Abu Abdullah al-Himyari, Imam Darul Hijrah, salah satu dari imam mazhab yang 4. An Abi Nadhr, dari Abu Nadhr Maula Umar ibn Ubaidillah, Maula Umar bin Ubaidillah At-Taimi, anna Abu Murrah, bahwa Abu Murrah Maula Ummi Hani, yaitu hamba sahayanya atau mantan hamba sahaya Ummu Hani binti Abi Talib. Ummu Hani adalah anak Abu Talib, itu sepupu Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu anha. Akhbarahu, bahwa Abu Murrah memberitahukan kepada Umar bin Ubaidillah At-Taimi tadi. Akhbarahu annahu sami'a Ummu Hani, bahwa Abu Murrah ini mendengar Ummu Hani, yaitu Ummu Hani binti Abi Talib, masyhur dengan kunyahnya Ummu Hani radhiyallahu anha, taqul, dia berkata, zahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi, saya mendatangi atau pergi menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu Fathul Makkah, yaitu ketika Nabi selesai mengembalikan Makkah ke dalam kekuasaan Islam. Tahun keberapa? Tahun ke-8, tahun ke-9 haji pertama dalam Islam, tahun ke-10 haji wada. Jadi apa namanya, tahun ke-8 Hijriyah. Jadi Ummu Hani datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu fawajadtuhu yaghtasilu wa Fatimatu radhiyallahu anha tasturu, dia dapatkan Nabi sedang mandi, Nabi sedang mandi. Wa Fatimah, dan Fatimah siapa? Az-Zahra, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kesayangan Nabi alaihi wasallam. Tasturuhu, menutupinya. Dia jelaskan bithaubin, dengan kain, menutupinya dengan kain. Baik, faqala man hadhihi, mendengar ada yang berbicara di luar kain yang dipegang oleh Fatimah tadi untuk menutupi ayahnya. Man hadhihi, siapa ini? Ketika Nabi bertanya, berarti kainnya kain tebal atau kain jarang? Kain tebal. Kalau kain jarang nampak cuma sebenarnya. Kalau tanya oleh, paham saya? Jadi kan di sini perlunya memahami hadis itu. Ketika dia bertanya siapa ini, berarti kan tidak nampak orangnya, mungkin dari suara bisa dia kenal, cuman suara kan banyak yang mirip-mirip, suara banyak yang mirip, makanya dia pastikan man hazihi. Ini kan sama dengan hadis tentang apa ini, tentang zikir bersama atau sama-sama berzikir, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atal masjid, Nabi masuk masjid, fawajadan nasa hilaqan, dia dapatkan sahabat sedang berhalaqah. Lalu ditanya oleh Nabi, madza kuntum taf'alun, apa yang dulu tadi kalian kerjakan? Lalu mereka bilang, kunna nusabbihullah wa nahmaduhu wa nukabbiruh, kami tadi bertasbih, bertahmid dan bertakbir pada Allah. Nah, kalau Nabi tahu apa yang mereka kerjakan, kalau mereka dengan suara bersama atau zikir bersama, ada orang zikir bersama enggak dengan suara, ada orang zikir bersama enggak kedengaran suaranya, bang, orang zikir bersama ada enggak kedengaran suaranya, enggak kan? Ya, jadi ketika Nabi bertanya lagi, berarti Nabi tidak. Ketika Nabi bertanya apa kalian buat tadi, berarti maknanya
Nabi tidak mendengar apa yang mereka buat. Kalau nampak je orang duduk tak kena bila maksud itu kan. Nah, tapi kalau dia zikir berjama'i pasti suaranya terdengar. Kalau dengar perlu Nabi tanya oleh enggak. Paham? Makanya mengambil dalil, sebagian orang mengambil dalil dari hadis ini bolehnya zikir jama'i. Ini keliru karena tidak memahami hadis dengan konteksnya. Kalau tentu dan Nabi apa yang mereka buat ya dengan makna mereka zikir bersama. Tidak ada zikir bersama dengan suara tidak ada kan. Cuma lihat dulu. Coba zikir bersama lah mulai. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mulai. Pasti tahu. Pasti kedengaran. Nah, ketika Nabi bertanya tentang apa yang mereka lakukan, berarti Nabi tidak mendengarkan. Kalau Nabi tidak mendengarkan, bisa tidak hadis dijadikan sebagai dalil zikir bersama? Tidak. Maka di sini keliru. Ini dalil untuk sama-sama berzikir. Kenapa kalian duduk tadi? Duduk kami sama-sama berzikir. Apa yang kalian baca? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dimarahi sama Nabi? Tidak. Jadi kalau tuan-tuan nanti duduk di masjid, lalu sama-sama berzikir, tidak bid'ah. Tidak bid'ah. Walaupun halakat. Sama dengan orang berhalaqah baca Quran di masjid, silakan, tidak masalah. Tapi kalau seandainya, kemudian yang lucunya ini dijadikan dalil untuk zikir jama'i selesai sholat fardu. Padahal mereka bukan selesai sholat fardu. Bahkan zahir hadis sebelum sholat, kayaknya sebelum sholat, wallahu a'lam. Atau bukan di waktu sholat, kan tidak mungkin loh Nabi yang ada Nabi terlambat. Ada Nabi terlambat setengah zikir beliau untuk dia suara nabi pun Nabi ada dua kali Nabi terlambat, sekali digantikan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sekali digantikan oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, itu tercatat karena Nabi pergi mendamaikan orang yang berkelahi. Akhirnya terlambat Nabi datang alaihi salatu wassalam, lalu digantikan oleh Abdurrahman bin Auf, sekali digantikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar mundur ke belakang, kata Nabi tetap di situ, tapi Abu Bakar tetap tidak mau. Dan ini lebihnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tetap Nabi alaihi salatu wassalam, karena juga baru mulai salat, artinya baru takbiratul ihram. Tapi kalau sudah masuk Abdurrahman bin Auf sudah masuk pada 1 atau 2 rakaat, maka tidak boleh lagi imam digantikan, kecuali dalam kondisi misalnya batal wudu dan sebagainya. Jadi kalau baru boleh saja, tapi nyebut lagi boleh. Ada jadi fitnah kok lain lo kaji nak utuhnya. Dan takbir lain, dan salam lainnya. Nah, jadi memang perlu belajar kita, walaupun itu tidak mesti dilakukan. Terus masuk ke tuh, dah, tuh nak pakai azan dulu ya. Allah benar.
Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر اللهم الله لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله اللهم ربنا آتنا الصلاة القائمة Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dari pertanyaan Nabi tadi dipahami bahwa kain yang dipakai adalah kain yang tidak transparan, karena kalau dilindung transparan sama itu boleh kan. Makanya ada kadang-kadang di sebagian tempat-tempat buang hajat atau kamar mandi di sebagian masjid-masjid, kadang-kadang masjid mewah-mewah pula ya, nampak orang di dalamnya, makanya ini sebenarnya tidak dibolehkan karena jelas. Nah, bisalah tentu aku tak acu sianurnya kan. Nah, jadi barunya harus minimal diburamkan sehingga tidak terlihat apa atau orang di sebelahnya. Pokoknya caranya dia kan itulah WC yang pun ada di situ. Tak WC yang WC yang tidak berpintu, sabila papannya biar batas kadang. Jadi tidak perlu nyilawan orang nampaknya yang dikawan. Allah musta'an. Nah, jadi ini penting juga orang-orang yang membangun masjid bukan hanya perlu duit tapi perlu ilmu. Itu nanti kita nak buat pahala tapi juga ada tergantung di situ maksiatnya. Allah musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Atasturuhu faqala man hadhihi faqultu ana Ummu Hani. Saya adalah Ummu Hani. Nah, di sini hadis ini sesuai dengan bab adalah di mana Nabi alaihissalam mandi dan ditutupi karena dia berada di tempat yang terbuka, katanya di Zitua, itu di Zitua di Makkah. Ada yang mengatakan itu di dekat Marwah. Ala kulli hal, jadi Nabi alaihissalam mandi dengan ditutupi oleh anak perempuannya Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian di situ juga tempat yang kayaknya sepertinya yang hanya didatangi oleh kaum wanita, tidak ada tempat laki-laki di situ. Ala kulli hal, hadis ini tunjukannya terhadap bab munasabahnya dengan bab jelas sekali, yaitu mandi dengan berpenutup atau di tempat ruang yang tertutup. Kemudian hadis yang kedua
Qala rahimahullah, hadatsana Abdan, telah menceritakan kepada kami Abdan, yaitu Abdullah ibn Uthman ibn Abi Rawad al-Azdi al-Ahwazi al-Marwazi. Nah, al-Ataki al-Marwazi. Kalau dia meriwayatkan dari Abdullah, itu pastikan Abdullah ibn Mubarak. Di sini dikatakan akhbarana Abdullah, yani Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi Abu Abdurrahman, yaitu orang yang kata Ibnu Hajar jumi'a fihi jami'u khisalil khair, terkumpul pada pribadinya semua sifat kebaikan, semua sifat kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Kaya, pemurah, pemberani, suka berjihad, tapi sering pula naik haji. Tahun ini pergi haji, tahun depan pergi berjihad, dan suka membelanjai orang untuk perbuatan-perbuatan yang besar, sehingga penghasilan tahunannya disebutkan oleh ahli sejarah setahun penghasilannya tidak kurang dari 100.000 sampai 200.000. Kalau dinar, kalikan aja lah 100.000 dinar dari 6.500.000. 6.500.000 lebih kurang 650.000. Banyak enggak penghasilannya setahun? Banyak enggak? Coba 650.000 berapa tuh? Kalau 6 juta, kalau 9 miliar. Berarti penghasilan untung perdagangannya setahun hampir 1 triliun. Kayo enggak? Kayo kadang kayo kene. Berapa penghasilan sebulan tuh? Cok bagi ya boleh. 54 miliar sebulan. Wong kayo enggak? Aduh, tonton cerita itu sih kok. Nencolenya pemuat banyak piti. Allah musta'an. Nah, tapi subhanallah hampir tak pernah berzakat. Bocor dosa. Abi tahu apa kena zakat lah. Habis terus. Pernah seorang janda pengen hajinya, ini pengen haji di rombongan sekecamatan nyonong. Di perjalanan, jauh di kampung kan. Contoh misalnya di Sendayan kok, mau sampai ke Panam buahnya. Jadi datang ibu-ibu mengemis. Saya nyata tu doang inyo kelewat lah ditandai doang tu salah. Nah, saya laki dan mati, anak dan babe, kene piti kojo ndak nawo, piti ndak ado. Sana dek belum barang nyaji sunatnya kan. Karena jadi sunatnya tanya oleh cuh untuk kampung piti udah harap bapak piti tinggalin sabuninya sekitar 1.000 ada won. Nah, kalau pulang wali ke Senayan bapak perlu biaya. Nah, kalau dia seperbet iya sekitar 30 dinar juga ininya 30 dinar. Nah, sisihkan 30 dinar dulu selompio dulu ben ke ibu kau mak berarti berapa ben itu selanati 70 dinar wakalil ya 6 juta mau itu ibu 6 miliar 300 jutanya kira-kira kalau tenang tuan-tuan ada jado dapat sedetu campe anak amu tentunya. Nah, mak lain aja itu bagi bersedekah. Kalau awak kan dia paling-paling tanya bapak bini ibu sebulan misalkan, ya kadang-kadang mati ibunya doanya, kadang habis lagi 1 juta nya kan, lebihnya 750-nya. Lah sekian dia bayar bertawan oleh, enggak, beli bilang. Isu ibu tu tolong je mengemis dah lah.
So isu tahun depan kok lalu Mubarak situ tolak juga misalnya mana dapat je lah. Jadi anak melihat ni baik abi jangan tahun depan tak lainnya lah jauh zakat lah, ini zakat lah. Dan itu target beliau, orang-orang miskin, ya orang-orang miskin, wabah utang dan sebagainya. Pokoknya sepanjang jalan yang dilalui beliau pasti ada nolong, pasti ada nolong. Nah, ada seorang pemuda kena berhutang, tapi bayar hutang, hanya cuma lonsen, tidak membantu malonsen. Sudah bayar modal kojol lah. Awak tu tanya, piti tak baju mulia kena dikata lah. Lah jolehnya, joleh apa nyanyi tak berpiti, orang nak nikah juga nyanyi. Dia nak terbotang dalam ni kan. Kalau ni tak, syekh dan nak berpiti dah tapi nak berbini. Ni orang kalau nak bini dia butuh tu tak. Jadi sabulah nak bini, nak piti je bini jong nyanyi. Antok-antok lah itu sakit hati dia, tak sakit hati lah. Awak dia ngadu kan dia butuh kan dia. So dia tu kena ibaratnya awak berharap so dia kan dapat ngobek kan bertambah sakit dia. Tak piti je bini jong ni. Ini padahal bapiti, tapi piti tak kalu uang tersakiti. Kalau ibu kalau dulu orang tak. Nak bini yang ayah berapa perlunya? Tak banyak nurusnya sekitar 1 dinar ni kan misal kan. 1 dinar banyak tak? Woi 1 dinar banyak tak? Berapa? Tak, 1 miliar dapat 1 juta kan? Dapat 1 juta. Iya. Anak tu yang boleh banyak saja. Subhanallah. Anggaplah 10 dinar. Benda. Kita tambah tok modal bokojo. Ko tok bini, iko tok zoki tok bini. Lewat nang dia. Kan dia je. Kan dah. Dak piti je bini jongnya. Sakit dia. Dah je. Maka memang subhanallah pantaslah diberikan laqab oleh Ibnu Hajar jumi'a fihi jami'u khisali al-khair. Baik, qala akhbarana Sufyan. Telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Ini guru dari Ibnu Mubarak yang dibelanjainya dibelanjai, bukan membantu. Ada beberapa ulama besar yang fokus dalam menebar ilmu yang ditanggung oleh Abdullah ibn Mubarak. Salah satunya Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i. Dalam kampungnya ikut di Kufah Tsauri. Al-Auza'i di Syria, di Syam. Kemudian Ibnu Uyainah di Hijaz, di Makkah. Kalau tak salah Les bin Sa'ad di Mesir. Sampai di Rakenwa. Padahal tak ada sistem transfer itu tak ada orang. Tapi subhanallah dibantu rutin oleh Abdullah ibn Mubarak. Jadi uang ulama merasakan nikmat kekayaannya, para umara merasakan juga nikmat kekayaannya, orang fuqara merasakan itu. Doalah mudah-mudahan ada di kawak kan ya. Walaupun orang kan walaupun tak boleh jalan tapi orang senang mendengarnya. Ya Syekh, doalah ada kayu pendapatan sebulan sedikit 1 triliun tapi pas tahun depan tak ada zakat. Linawo non tak ada zakat banyaknya. Non tak ada zakat banyaknya. Sebenarnya tak kanu sang wajib tak kanu apa lagi ya yang sunat tak ngono yang baik kira zakat talih tanda kan. Nah, kalau non tak berzakat banyaknya. Tapi non mambai sampai tak baru zakat itu al-wasulih yang mambai tawid tapi tak zakat itu al-wasulih. Doakanlah Mas. Doa-doa ada kita. Kalau tidak ada yang mau doakan saya. Tak jawab bosan ni. Tak mungkin jodoh.
Nggak yakin nampaknya. Allah musta'an. Itulah salahnya memang, kalau nak jadi kayu jangan sekolah gitu ya. Nampaknya kalau nak jadi orang kaya jangan sekolah tinggi-tinggi. Orang-orang kaya dunia itu dari 10, 9 bukan sarjana. Boleh diabsen gini yang kayu-kayu kampung awak. Ada no dokter. Nggak ada dia. Non ada CD banyak. Yang tinggi SMP. Itu di posolo dah mas sekolah dulu. Nya nak penganyi kok jauh sono nak pun CPT bangan dah aman. Nah, sudah itu CPT kok jauh lah. Uang lah mulai CPT awak mau mulai studi. Bezo tak uang CPT berkumpulan PT tambah banyak uang studi mobil PT. Uang mobil PT tahu pandai CPT. Kojol salam mau mobil PT pandai CPT? Tak. Dan sebaliknya kojol CPT tahu je pandai mobil PT. Yang kojol yang CPT tahu pandai mobil PT? Tak pandai mobil PT itu. Jadi banyak PT itu. Nyelubung tahu sang amak minjem bersyarat lagi loh. Amak minjem kadang bersyarat lagi loh. Nah, jangan sampai tentu dipinin maknya. Mak. Jangan sampai tentu dek pininnya. Tu iya dia. Allah musta'an. Kalau ngantuk tu loh. Kuantilah. Tak sepantul lah sekian lah. Cerita-cerita menarik tapi ngantuk juga perlu caru. Apalagi cerita-cerita yang tak menarik. Taib. Nah, kalau itu dah tahu lah. Anil A'mash dari Al-A'mash Sulaiman bin Mahran Al-Kahili Muhammad Al-Kufi an Salim ibn Abil Ja'ad. Salim bin Abil Ja'ad Al-Kufi an Quraib dari Quraib Maula Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibn Abbas dari Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang ulama besar walaupun umurnya masih kecil. An Maimunah dari Maimunah bintul Haris Al-Hilaliyah, ini istri Nabi sekaligus bibi Abdullah bin Abbas. Nah, qultu atau qalat, dia berkata, satartun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaktasil minal janabah. Saya menutupi Nabi dengan kain di saat beliau mandi junub. Faghasala yadayhi, lalu dia membasuh kedua tangannya, thumma sabba bi yaminihi ala shimalihi, kemudian beliau menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Faghasala farjahu, lalu membasuh farajnya, wa ma asabahu, dan yang dikenai oleh bekas-bekas janabah tadi, bekas junub tadi. Thumma masaha bi yadihi alal ha'id aw al ard, kemudian beliau mengusapkan tangannya ke tanah atau ke dinding. Naam. Thumma tawadda'a, kemudian sebenarnya ini apa namanya, tertib laisa tertib waqi, tertib jam'i, artinya yang dilakukannya tidak berurut. Yang dilaporkan oleh Maimunah berurutan tidak seperti itu, tapi itu yang beliau lakukan. Nah, ini sudah disebutkan di awal kemarin Kitabul Ghusl. Masih lupa ya? Kelupa diulang lama. Nah, tapi lah tak tahu sudah ya cara mandi Nabi alaihissalam sudah kan? Nah, dibasuh dulu sebelum dituangkan, sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Nah, thumma tawadda wudu'a lis-shalah ghayra rijlaihi, kemudian beliau berwudu seperti wudu salat dan meninggalkan kedua kakinya dulu. Thumma afadha ala jasadil mah, kemudian beliau menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Thumma tanaha, lalu beliau tanaha, menepi, tidak lagi di tempat tadi, pindah ke tempat lain, ke tepi dari tempat mandi tadi. Faghasala qadamaihi, kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Hadis ini munasabahnya dengan bab Nabi mandi ditutupi.
atau mandi di tempat yang tertutup, tidak dalam kondisi tidak berpakaian. Jadi ada tempat terbuka mesti berpakaian sah, ada tempat yang ditutupi. 6. Tasattur. Kemudian tabahu Abu Awanah wa Ibnu Fudail bis sitri atau bis satri. Hadis ini Sufyan Ats-Tsauri di mutaba'ah riwayatnya, atau di mutaba'ah itu artinya riwayatnya dikuatkan, sama diriwayatkannya dari guru Ats-Tsauri. Merati jadi enggak merati ya. Enggak lah mula. Ats-Tsauri berkan dari A'mash, mereka juga berkan dari Al-A'mash. Jadi ketika kita beratkan dari guru kita, teman kita beratkan sama dengan yang kita beratkan dari guru kita, ini namanya mutaba'ah, menguatkan. Nah, wa Ibnu Fudail, dan Ibnu Fudail itu Muhammad ibn Fudail As-Saddusi Al-Kufi fi satri, yaitu dalam masalah as-sitr tadi, yaitu menutupi orang yang sedang mandi, atau orang mandi dengan di ruang atau di tempat yang tertutup. Ada wabillahi taufik. Dan keterangan tentang hadis ini sudah dijelaskan pada bab yang atau di awal kitabu al-ghusl ini, sudah dijelaskan di awal kitabu al-ghusl, babu man afadha biyaminihi ala shimalihi. Jadi tidak perlu diulang lagi ya, sudah paham semua. Tapi yang kenapa di sini diulang kembali di sini, satu, faedah isnadiyah diriwayatkan dari isnad yang lain, bukan pada sama sanad dengan sebelumnya. Yang kedua, yaitu di bab tertentu, yaitu bab as-satri atau tasattur fil ghusli indan nas, yaitu bab berpenutup ketika mandi di tempat yang terbuka. Ketika mandi di tempat yang terbuka mesti pakai penutup. Wabillahi taufik, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallam. Maaf dan terima kasih, sampai jumpa kembali. Cakap apa? Cakap apa tadi? Boleh ah. Ah? Tadi kan awak pernah berdoa setelah hidup berarti kan ambil doa. Tangan kalau dia Nabi tadi kalau sebelum hidup tadi apa yang ngambil untuk tadi dia ngomong mandi tadi. Dia itu pakai puasa atau zahirnya pakai kain basahan, karena babnya bab berpenutup di tempat yang ada orang. Nah, wallahu a'lam, zahirnya beliau berkain basahan. Nah, iya, karena tadi katakan wat satu afdal, yaitu berpenutup lebih utama, bukan tidak, karena di babnya bab tentang mandi yang pakai penutup. Wallahu a'lam. Kan antum yang kira ragu tadi, apa cukup dengan penutup yang dipegang oleh istrinya dia kedua Maimunah, atau penutup dipegang oleh anak perempuannya, sah? Boleh atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Nah, wallahu a'lam. Kan itu yang bikin tadi ragu tadi kan, sah? Artinya apakah itu saja yang menutupinya, atau ada kain yang menutupi tempat yang menempel di badannya. Nah, wallahu a'lam. Anda memahami beliau tetap pakai basahan, wallahu a'lam. Karena beliau juga mengatakan wallahu ahaqqu yustahya minhu, Allah lebih patut untuk dimalu kepadanya. Wallahu a'lam. Karena kan di situ diceritakan bahwa apa yang dilakukan Nabi dilihat oleh istrinya tadi. Wallahu a'lam. Baik, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.